له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang matan al-aqidah at-tahawiyah. Kita masuk pada perkataan al-muallif, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi. Kami berkata tentang mentauhidkan Allah dengan meyakini tentang tauhid tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perkataan kami disertai dengan keyakinan, ya. Bukan sekedar perkataan tapi mu'taqidin, ya, dalam kondisi meyakini. Ya, karena mu'taqidin adalah hal bagi naqul. Innallaha wahidun la syarika lahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada sekutu baginya. Wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada yang berhak untuk disembah selainnya. Tapi di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kita bahas mengenai masalah tauhid, ya. Beliau berkata, naqulu fi tauhidillah, kami berkata tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, di antara pembahasan akidah yang paling terpenting, yang paling urgen adalah masalah tauhid. Dan tauhid, saya sebutkan beberapa poin di sini. Yang pertama, istilah tauhid sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menggunakan istilah tauhid. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Jadikanlah yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka ahlul kitab di negeri Yaman adalah tauhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya dalam hadis ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayahnya Al-As bin Wa'il yang meninggal dalam kondisi musyrik, yang pernah bernadar untuk menyembelih 100 ekor onta. Maka saudaranya Amr bin As sudah menyembelih 50, maka Amr bin As ingin menyembelih sisanya. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya menyembelih sisanya, sisa nadar ayahku bermanfaat bagi ayahku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma abuka law kana yuqirru bitauhid. Seandainya ayahmu dahulu mengakui tauhid, maka tentu bermanfaat. Tapi ayahmu dahulu tidak bertauhid. Demikian juga dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang dari umat terdahulu dari ahlul kitab, yang kata Rasulullah SAW, inna rajulan kana mimman kana qablakum lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Sungguh dahulu ada seorang dari umat-umat sebelum kalian yang dia tidak punya amal soleh apapun kecuali apa? Tauhid, ya. Yang kisahnya akhirnya dia menyuruh anak-anaknya untuk membakarnya, kemudian jasadnya dijadikan debu, kemudian ditebarkan di angin dan di laut. Intinya istilah tauhid sudah ada. Demikian juga istilah tauhid juga telah disebutkan oleh sahabat, seperti ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah, labbaik Allahumma hajjan labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka Jabir bin Abdullah berkata, falabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi istilah tauhid sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal juga oleh para sahabat, kemudian diteruskan oleh para ulama. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan. Jadi dari wahada yuwahidu tauhid. Wahada yaitu mengesahkan. Ya, yaitu hanya mengesahkan Allah dalam nanti akan kita jelaskan dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam af'alnya,
dan dalam juga peribadatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi tauhid menjadi 3 ya. Menjadi 3, dan pembagian ini sesuai dengan al-istiqra', yaitu berdasarkan penelitian, pengamatan. Maka sabr wa taqsim, setelah diteliti, maka tauhid bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memahami. Tentunya Nabi tidak pernah berkata tauhid ada 3, tidak pernah. Tetapi ini hanya sekedar untuk memudahkan pembelajaran, sebagaimana para ulama membagi misalnya al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, ism, harfun, dan fi'lun. Ya, ini setelah mereka meneliti terbagi menjadi 3. Sebagaimana juga para ulama al-fuqaha membagi al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum menjadi 5, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini pun Nabi tidak pernah berkata ketahuilah hukum fikih menjadi apa? 5. Tapi dengan penelitian kita bisa mengklasifikasikan menjadi apa? Menjadi 5. Ini sekedar pembelajaran aja, sekedar mengadakan pembelajaran agar mudah dipahami. Dan demikianlah banyak pembagian-pembagian dalam masalah agama. Ya, misalnya al-fardu terbagi menjadi 2, fardu kifayah, kemudian fardu ain. Ini sekedar pembagian ya. Dan lain-lainnya ya. Seperti orang kafir terbagi menjadi 4, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Sebagaimana pembagian-pembagian lainnya yang ditelusuri dari dalil-dalil sehingga tauhid bisa menjadi 3 ya. Jadi tauhid menjadi 3 itu bukan tujuan, dia hanya sarana agar kita bisa mengesahkan Allah dengan benar. Mulailah ada ahlul bidah yang mereka tidak setuju dengan pembagian tersebut. Kata mereka pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah munkarah. Dan kata mereka ini seperti taslisnya Nasara ya, di mana ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, atau Tuhan Bunda Maria. Kata mereka maka tauhid jangan dibagi-bagi, tidak perlu dibagi-bagi. Bagaimana kita membantah tuduhan tersebut? Bantahnya banyak. Pertama, bantahan yang sangat sederhana, bahwasanya ahlul bid'ah juga membagi tauhid. Mereka juga membagi tauhid dengan beberapa tinjauan. Kalau kita buka buku-buku Asy'ariyah misalnya atau buka buku Mu'tazilah, mereka akan bagi bahwasanya misalnya tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Mereka juga bagi 3. Kalau bicara tauhid ada tauhidullahi fi dzatihi 1, wa tauhidullah fi sifatihi 2, wa tauhidullah fi af'alihi. Mereka juga bagi 3 ya. Mereka juga bagi 3 ya. Contohnya juga mereka bagi sifat juga. Mereka bagi sifat zatiyah atau sifatul zat kata mereka. Mereka bilang juga sifatul af'al. Mereka juga bagi-bagi ya. Saya sering baca buku mereka. Mereka juga bagi-bagi. Apakah setiap pembagian kalau kita bilang dibagi 2 berarti thunaiyah atau tsanawiyah, yaitu syirik ya. Kemudian juga misalnya Sufiyah membagi tauhid menjadi 3. Tauhidul amah, tauhidnya orang-orang awam, kemudian tauhidul khassah, tauhidnya ahli haqiqah, kemudian tauhid khassatil khassah, tauhid super khusus, yaitu tauhid yang susah untuk dijelaskan kata mereka. Jadi kata mereka tauhidul amah. Mereka bagi 3. Ini itu dalam buku-buku mereka. Tauhid amma maksudnya tauhid yang dipahami oleh para nabi dan rasul, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Ini katanya tauhidnya orang awam. Tauhidnya orang awam. Kemudian berikutnya tauhidul khassah. Tauhidul khassah itu maksudnya apa? Tidak melihat sebab, semua sebab sirna. Karena semua yang ada yang kita di pandangan kita ini hanyalah sebab, dan sebab tersebut yang menimbulkan akibat cuma siapa? Allah. Jadi dia tidak lagi memandang sebab, disebut dengan tauhid al-khassah. Masuklah mereka pada jenis tauhid yang ketiga, tauhidu khassatil khassah. Kalau tadi tauhid khusus, ini tauhid super khusus. Ketika ditanya apa tauhid super khusus, mereka bilang sulit untuk dijelaskan. Hanya Allah memberikan kepada sebagian orang dan mereka memahami tentang tauhid khassatil khassah. Namun kalau kita teliti, maksud mereka adalah wahdatul wujud. Maksudnya wahdatul wujud, tidak ada yang dilihat di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya semua makhluk la wujuda lahu, ya. La wujuda lahu.
karena wujudnya tergantung kepada wajibul wujud, sehingga yang terlihat semuanya ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan al-fana, fana maksudnya seluruh makhluk sirna, dan yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bersembunyi dengan mengatakan ini tauhid susah untuk dijelaskan. Intinya kalau masalah pembagian semua orang juga membagi. Membagi enggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kontennya benar atau tidak. Kalau kontennya benar mau bagi 10, mau bagi 11 enggak ada masalah. Yang penting adalah kontennya. Kalau bagi 3, kita semua bagi 3 tadi. Mutakallimin bagi 3. Tauhid. Tauhidullah fi zat. Kemudian fi sifat. Kemudian fi al-af'al. Berarti ada berapa tauhid? 3. Sufiyah bagi tauhid menjadi 3. Tauhidul ammah, tauhidul khassah, tauhid khassatil khassah. Sama-sama 3. Kalau gitu masalahnya bukan baginya, tapi konten dari pembagian tersebut. Nah, para ulama bagi ternyata pembagian tersebut kita juga Ahlus Sunnah tidak harus 3. Karena sebagian ulama membagi menjadi 2. Ada yang bagi 2. Membagi seperti tauhid al-talab, kemudian tauhid al-khabar wal ilm, ya. Ini juga ada sisi pembagian. Mau bagi 2, mau bagi 3. Ada yang bagi 4, ada yang bagi yang lainnya, enggak ada masalah. Yang penting kontennya. Kemudian kita pun bagi 3 ternyata tadi sudah dijelaskan dengan istiqra, dan kemudian ternyata ditemukan dari perkataan para ulama salaf yang bagi tauhid menjadi 3. Ya, jadi kita bukanlah perkara baru yang dibawa oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tauhid menjadi 3 artinya membagi 3 tauhid dalam rangka untuk menjelaskan itu bukan perkara yang diada-adakan oleh Ibn Taimiyah. Apalagi diada-adakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi sudah disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu di abad ke-3, abad ke-4, dan itu semua dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid Firrat ala man ankara taqsimat tauhid. Ya. Bantahan yang tepat terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi apa? Menjadi 3, ya. Ini dulu sempat syubhat seperti ini sempat beredar, apa itu bagi 3, bagi 3. Pembagian enggak ada masalah, ya. Pembagian hanya sekedar pembelajaran. Yang masalah adalah kalau kontennya salah. Kalau kontennya benar, maka apa masalahnya? Taib. Yang penting adalah masalah apa? Konten. Sekarang kita tanya sama mereka. Konten benar atau salah? Saya tanya sama, misalnya kita sama mereka, sepakatkah engkau dengan kami Ahlus Sunnah bahwasanya yang menciptakan hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah? Sepakat atau tidak? Sepakat. Baik. Sepakat, selesai. Sepakatkah engkau dengan kami bahwasanya sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya? Semua sifat Allah adalah maha. Allah melihat, kita melihat, tapi tentu penglihatan Allah adalah maha melihat. Tidak ada makhluk yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sepakat atau tidak? Dia pasti bilang apa? Sepakat. Sepakatkah engkau dengan kami bahwasanya yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala? Atau kau tidak sepakat? Sepakatkah bahwasanya yang berhak disembah cuma Allah? Mereka pasti bilang apa? Sepakat. Ya sudah. Yang pertama meyakini hanya Allah mencipta, kami namakan tauhid apa? Rububiyah. Hanya Allah yang mencipta dan mengatur, namanya tauhid rububiyah. Yang kedua, ketika kami mengatakan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya, kami namakan dengan tauhid apa? As-sifat. Kemudian hanya Allah yang berhak disembah, kita namakan dengan tauhid al-uluhiyah. Kita sepakat konten, cuma kami membagi karena tujuan kami bagi ada tujuannya. Tujuannya apa kami membagi? Tujuannya untuk mengkoreksi poin yang salah di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah secara totalitas. Ternyata mereka mentauhidkan Allah secara parsial saja. Ini kenapa kita perlu pembagian. Paham ikhwan dan akhwat? Jadi kita kasih urutan berfikir. Pembagian itu hanya sekedar apa? Pembelajaran. Yang penting dari pembagian adalah kontennya. Dan tujuan bagian apa? Untuk membenarkan poin yang salah. Kenapa ada sebagian orang yang mentauhidkan Allah hanyalah parsial, tidak totalitas. Di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah hanya parsial adalah kaum musyrikin Arab dahulu. Kaum musyrikin Arab dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Perhatikan sini,
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kebanyakan mereka kecuali mereka musyrik. Allah menetapkan iman bagi mereka. Artinya ada tauhid mereka yang benar. Makanya Allah katakan mereka beriman, tidak musyrik, mereka beriman. Tetapi di saat yang sama Allah katakan mereka musyrik. Allah katakan mereka musyrik. Saya tuliskan ayatnya. Surat Yusuf ayat berapa itu? Jadi dibuat pembagian untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada masyarakat. Kesalahan maksudnya apa? Yang dituntut adalah tauhid kepada Allah secara totalitas. Yang dituntut adalah mentauhidkan Allah secara totalitas. Tapi masyarakat hanya mentauhidkan Allah secara parsial. Ada yang mentauhidkan Allah secara parsial saja. Secara parsial. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Baik, kata Allah kebanyakan mereka tidaklah beriman, perhatikan, mereka beriman. Tetapi di saat yang sama kata Allah illa wa hum musyrikun, mereka syirik. Mereka musyrik. Jadi di saat yang sama Allah tetapkan bagi mereka iman dan Allah tetapkan juga bagi mereka apa? Syirik. Maka timbul pertanyaan, apa iman mereka? Antum baca dalam buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lainnya. Kalau mereka ditanya iman mereka, man khalaqas samawati wal ard, mereka berkata siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata orang musyrikin adalah siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, jika kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini ternyata iman mereka ini keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta. Baik. Nah, syirik mereka di mana? Syirik mereka ternyata mereka menyembah selain Allah. Syirik mereka adalah menyembah selain Allah. Dari sinilah perlu pembagian. Berarti mereka ada yang salah di sini. Ini mereka sudah benar, mereka ada salah di sini. Nah, ini dalam istilah kita disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini dalam istilah kita syirik dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah. Baik. Itulah kenapa kita perlu pembagian. Agar orang-orang yang mentauhidkan Allah secara parsial, kita tuntut untuk mentauhidkan Allah secara apa? Totalitas. Faham? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi tauhid yang dibagi ini adalah untuk membenarkan salah praktek tentang tauhid, karena di masyarakat ada yang salah praktek. Mereka ternyata mentauhidkan Allah secara parsial seperti kaum musyrikin Arab. Mereka mengenal Allah, mereka tahu hanya Allah yang mencipta dan terlalu banyak dalilnya. Ya. Tetapi mereka ternyata juga terjerumus dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya pembagian. Ini contoh salah praktek dalam masyarakat. Contoh lain Misalnya sebagian masyarakat meyakini bahwasanya dukun tahu masa depan. Sehingga mereka datang dukun, kemudian mereka tanya tentang ramalan masa depan. Ini dalam istilah kita, dia ada khalal, ada kesalahan dalam tauhid sifat. Karena tauhid sifat yang kita yakini, Allah memiliki sifat al-ilmu dan maha berilmu. Di antara maha berilmunya Allah, hanya yang tahu tentang hal gaib hanya siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah.
Katakanlah tidak ada yang di langit maupun di bumi yang tahu tentang ilmu gaib kecuali siapa? Allah. Nah, ketika kamu meyakini bahwasanya dukun juga tahu ilmu gaib, berarti kamu ada kesalahan. Berarti kamu telah berbuat syirik dalam tauhid sifat. Paham tidak ini? Ini contoh pertama ini kan. Saya kasih contoh-contoh deh. Mendengar. Apalagi kalau dia ternyata sedang berada di tengah laut, ombak begitu kencang menghantam dia, kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni." Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Berarti dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar dan Abdul Qadir Jailani bisa mengatur ombak. Berarti dia salah lagi dalam tauhid rububiyah. Jadi sebenarnya tujuan kita bagi ini agar Allah ditauhidkan secara totalitas. Paham atau tidak? Paham ya? Jangan dengar orang yang kenapa tauhid bagi-bagi, kalian juga bagi-bagi sama aja. Masalahnya bukan pembagian, masalahnya kontennya. Dan apa maksud dari pembagian tersebut? Tidaklah kita melakukan pembagian kecuali untuk membenarkan kesalahan yang ada di masyarakat, yang memparsialkan tauhid, bukan mentotalitaskan apa? Tauhid. Sampai di sini paham? Baik. Sekarang kita masuk pada pembagian tauhid. Tauhid, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dengan istiqra', dengan penelitian, dengan sabar wa taqsim, ya, kita bisa klasifikasikan menjadi 3. Ada yang mencoba membagi menjadi 4 seperti disebut tauhid al-hakimiyah atau tauhid al-hakimiyah, ya. Al-hakimiyah maksudnya apa? Nanti kita jelaskan. Kita bahas dulu. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah itu maksudnya mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah yang menciptakan, perhatikan sini. Dan rububiyah itu kembali pada 3 rukun utama. Apa yang disebut rububiyah? Rububiyah itu pengaturan alam semesta, pencipta alam semesta. Dikatakan Rabb, Rabb itu yang mencipta, Rabb yang menguasai, dan Rabb yang mengatur. Seperti pencipta, ya Allah Maha Pencipta, itu rububiyah. Rabb juga artinya yang memiliki, seperti kata Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil, aku adalah pemilik onta. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, adapun Ka'bah ada pemiliknya yang akan menjaganya. Dan at-tadbir, yang mengatur, ya, yang mengatur. Allah mentarbiyah manusia atau mengatur segalanya, Allah menciptakannya dan juga mengaturnya alam semesta. Maka rububiyah terkait dengan apa? 3 hal ini, penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Penciptaan terlalu banyak Allah ciptakan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu apa? Kun fayakun. Allah ciptakan. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Khallaq. Nama Allah adalah apa? Al-Khallaq. Al-Khallaq itu yang mencipta berulang-ulang. Bisa jadi dalam satu waktu Allah ciptakan entah mungkin miliaran ciptaan dalam satu waktu. Banyak yang Allah apa? Ciptakan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukannya. Allah mencipta sangat banyak. Kemudian karena hanya Allah yang mencipta dan tidak ada yang mencipta selain apa? Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah, ya. Dan tidak ada yang bisa mencipta seperti ciptaan Allah. Sampai Allah tantang, Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubuhumudz dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dha'ufat talib wal matlub." Wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah semuanya, mau nabi, mau malaikat, mau jin, mau ruh. Kalau mereka bersatu padu untuk menciptakan lalat, mereka tidak bakalan bisa. Lalat, hewan yang sangat-sangat hina, tapi Allah ciptakan dengan sempurna, dengan gerakannya, dengan mata fasetnya, dengan gangguannya, dengan macam-macamnya. Kalau kalian semua bersatu padu menciptakan lalat, tidak bakalan bisa. Bahkan kalau lalat mengambil minuman dari kalian, dia masuk kemudian dia hirup minuman dari kalian, kalian tidak bisa mengembalikan minuman yang dicuri oleh lalat tersebut. Sungguh lemah yang disembah dan sungguh lemah yang menyembah. Sungguh lemah yang menyembah selain Allah dan sungguh lemah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bisa menciptakan seperti ciptaannya Allah? Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, tunjukkanlah kepadaku mana selain Allah yang bisa mencipta. Kalau ada yang bisa mencipta selain Allah, dia berhak disembah. Dia berhak disembah. Tidak ada ciptaan selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini hanya Allah yang Maha Pencipta. Baik, karena hanya Allah yang mencipta, maka yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah. Kita semua ini inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Kita milik Allah, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaturan itu maksudnya apa? Masalah takdir, masalah arzak, ya, ajal, ini semua pengaturan. Allah menghidupkan yang ini, Allah mematikan yang ini, Allah beri rezeki yang ini, Allah menyempitkan rezeki yang ini, Allah memberi umur kepada ini, Allah mematikan yang ini, ya, Allah mengangkat yang ini, Allah yang merendahkan yang ini, Allah beri kuasa kepada ini, Allah cabut kuasa dari yang lain. Semua yang terjadi dalam semesta ini yang atur siapa? Allah. Disebut dengan tadbir, yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Allah mengatur seluruh yang terjadi. Yudabbirul amra minas sama'il ardi. Allah mengatur seluruh kejadian dari langit sampai bumi, semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy, mustawin ala arsyihi, dia beristiwa atas arsy-Nya dan dia mengatur seluruh yang di bawahnya. Dia mengatur seluruh yang di bawahnya. Tidak ada satu kejadian pun kecuali dengan izin Allah, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua dalam istilah kita, terserah mau namakan apa, tapi untuk memudahkan kita namakan dengan tauhid ar-rububiyah. Jadi kalau disebut rububiyah antum paham maksudnya penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Nah, ada istilahnya dengan tauhid af'alir rabb. Af'al ar-rabb. Tauhid af'alillah, tauhid af'alir rabb. Karena tadbir adalah perbuatan mencipta, mematikan, itu disebut dengan fi'lullah. Allah di antara sifatnya fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Dan di antara perbuatan Allah terkait dengan makhluknya, mencipta, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, menyempitkan rezeki, mengangkat, merendahkan, memberi kuasaan, cabut kekuasaan, ya, menentukan takdir seorang, menentukan ajal seorang. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita meyakini tauhidu af'alillah, maksudnya seluruh perbuatan Allah tersebut Allah lakukan sendiri tanpa ada yang membantunya. Makanya disebut dengan apa? Tauhid. Allah mencipta sendiri atau sama orang? Sama yang lain? Sendiri. Allah memberi rezeki, Allah sendiri atau ada yang bantu Allah? Enggak ada. Allah mematikan, apakah ada zat lain yang mengatur masalah mati dan hidup? Tidak ada. Hanya Allah sendiri. Maka disebut dengan tauhid af'alillah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Paham atau tidak? Setiap perbuatan Allah hanya dia sendirian, tidak ada yang bersamanya. Menciptakan, mematikan, menghidupkan, ya, dan seterusnya, memberi rezeki, melampangkan rezeki, menyempitkan rezeki, Allah sendirian. Maka itu disebut dengan tauhid ar-rububiyah, tentang pengaturan alam semesta, mentauhidkan fi'lullah, perbuatan Allah tidak ada yang menyertainya, Allah hanya esa, bersendirian dalam perbuatan-perbuatannya. Dan di antara tauhid yang kedua, tauhidus sifat. Tauhidus sifat yaitu mentauhidkan sifat-sifat Allah, bahwasanya sifat Allah maha, sifat-sifat Allah seluruhnya maha. Seluruhnya maha. Maha ini, maha anu, maha ini, tidak ada yang menyamai. Contohnya melihat, mendengar. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kata Allah, tidak ada yang serupa dengannya. Tetapi Allah maha mendengar lagi maha melihat, dan dia maha mendengar dan melihat. Nah, di sini Allah memberikan kaedah, sebelum engkau mendengar bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha melihat, harus pasang di kepalamu tidak ada suatu pun yang sama dengan siapa? Allah. Pelan-pelan proses sampai akhirnya top penglihatannya. Setelah top penglihatannya pun terbatas, dia tidak bisa melihat yang di balik tembok, dia tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu apa? Kecil, dia nggak bisa lihat. Ya, jarak pandang terbatas. Ya, makanya dikatakan jarak pandang sekian kilo, sekian ratus meter terbatas. Kemudian di ujungnya mulai melemah, mulai mata min, mulai plus.
Kalau tidak pakai kacamata mungkin tidak bisa melihat. Itu penglihatan manusia. Adapun Allah Maha melihat. Tidak didahului dengan tidak bisa melihat. Allah sejak azali bisa melihat dan penglihatan Allah tanpa batas. Sehingga kita tahu sifat Allah semuanya maha. Kapan kita menyatakan ada yang sama seperti Allah dalam sifatnya, berarti kita melakukan syirik. Paham? Maka kita meyakini semua sifat Allah adalah sama. Kapan kita menyatakan ada yang sama sifatnya seperti sifat-sifat Allah, maka kita telah melakukan syirik dalam tauhid sifat. Baik. Nah, kalau kita sudah tahu tentang tauhid af'alir Rabb, tauhid sifat, maka ada namanya tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Al-uluhiyah maksudnya peribadatan hanya untuk Allah. Al-uluhiyah, penyembahan, penghambaan sama dengan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berhak disembah adalah ini. Siapa yang berhak disembah? Inilah yang berhak disembah. Yang dia tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam semua sifat itu yang berhak untuk disembah. Jadi bahasa kita gampangannya tauhid rububiyah dan tauhid sifat mengkonsekuensikan, yastalzim, mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kalau hanya Allah yang mencipta, kalau hanya Allah yang mengatur, kalau Allah sifatnya semua maha, maka dia saja yang berhak untuk disembah. Paham? Selain Allah tidak berhak disembah, karena selain Allah tidak mencipta. Selain Allah sifatnya pasti kurang, maka tidak berhak disembah. Maka inilah tauhid af'alillah, tauhid sifat atau tauhid rububiyah, tauhid sifat mengkonsekuensikan tauhid apa? Rububiyah. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan tauhid rububiyah untuk menyuruh tauhid uluhiyah. Seperti Allah berfirman terhadap orang musyrikin, "Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai manusia sekalian, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, ya. Ya, yang ciptakan kalian siapa? Allah. Yang menciptakan nenek moyang kalian Allah. Kalau gitu yang disembah ya Allah lah. Kecuali ketika menciptakan kamu ada Allah dan yang lain. Kalau ada Allah dan yang lain menciptakan kamu, kerjasama menciptakan kamu, maka kamu boleh menyembah dia juga. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan dosa paling besar syirik, kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah untuk disembah selain Allah, padahal yang menciptakan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana. Yang ciptakan kita cuma Allah. Berarti yang berhak disembah siapa? Allah. Seandainya ada yang Allah kerjasama dengan zat lain menciptakan kita, maka zat lain tersebut juga boleh kita sembah. Tapi ketika yang menciptakan kita hanya Allah, maka hanya Allah yang berhak disembah, ya. Alladzi ja'alakumul arda firasya, kata Allah yang telah menjadikan bagi kalian hamparan bumi. Was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan langit kokoh tinggi di atas. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan hujan, turunkan cuma Allah, ya. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, kemudian turun hujan, tumbuhlah tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, kalau begitu janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah untuk kalian sembah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu yang menciptakan semua ini hanyalah siapa? Allah. Jadi kalau seorang mengakui tauhid rububiyah, tauhid sifat, maka dia harusnya hanya menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaitannya. Kalau ada pertanyaan, apa kaitannya tauhid asma sifat dengan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Jawabannya, tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid al-uluhiyah. Tauhid asma sifat atau tauhid sifat mengkonsekuensikan tauhid apa? Uluhiyah. Kalau sebaliknya kita katakan al-uluhiyah yatadamman, mengandung rububiyah dan sifat. Tauhid uluhiyah, kalau orang ada menyembah Allah, berarti harusnya dia sudah mengakui hanya Allah yang mencipta, mengakui bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Baik, ini pembagian tauhid. Baik. Kenapa saya agak panjang masalah ini, ikhwan? Karena kalau kita pelajari
Ahlul kalam, mutakallimin, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah dan yang lainnya, ketika mereka bahas tauhid, mereka fokus cuma tauhid af'al dan tauhid sifat. Mereka fokus tauhid af'al dan tauhid apa? Sifat. Dan lebih lagi mereka fokus tauhid apa? Sifatnya. Tauhid rububiyah, hanya tauhid rububiyah. Mereka lalai dari tauhid al-uluhiyah. Ini kebanyakan mereka lalai. Mereka lalai. Nanti saya akan mungkin sebutkan perkataan-perkataan mereka ya. Atau saya jelaskan secara sederhana ya. Kenapa pembagian ini tidak disukai oleh sebagian orang? Kenapa? Sering diprotes, ini apa pembagian? Karena mereka tidak mau dibilang kalau minta-minta kepada mayat tidak mau dibilang syirik, enggak mau mereka. Karena pembagian tauhid bahwasanya kalau mereka minta-minta kepada ruh, kepada mayat itu syirik. Paham? Dan mereka tidak mau disyirik-syirikan. Paham tidak? Yang benar. Saya ulangi urutannya ya. Ingat, tauhid dibagi 3 itu untuk apa? Pembelajaran. Karena kenapa tidak dibagi 4? Karena setelah kita istiqra, kita tahu pembagian tauhid cuma 3 ya. Ada yang mencoba bagi tauhid menjadi 4 tapi sebenarnya sudah masuk pada bagian sebelum. Seperti contoh, orang bagi tauhid al-hakimiyah. Apa maksud Anda dengan al-hakimiyah? Kalau maksud Anda al-hakimiyah bahwasanya tidak ada yang berhak membuat aturan hukum kecuali Allah, maka itu maksud dalam tauhid rububiyah. Yang bisa membuat aturan tentang alam semesta hanya siapa? Allah. Maka itu tauhid rububiyah. Kalau maksud Anda kita tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah, maksudnya tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Karena tauhid rububiyah, tauhid af'alillah, perbuatan Allah esa, tidak ada yang menyertai Allah. Tauhid uluhiyah, perbuatan kita yang harus ditauhidkan hanya untuk Allah. Ibadah kita, salat kita, sujud kita hanya untuk siapa? Allah. Jadi terkait dengan tauhid af'alil ibad. Saya ulangi. Tauhid al-ibadah uluhiyah disebut juga tauhid af'alil ibad, yaitu mentauhidkan perbuatan-perbuatan hamba hanya diserahkan kepada siapa? Allah. Salat kita, doa kita, sembelihan kita, sujud kita hanya untuk siapa? Allah. Tauhid rububiyah disebut tauhid af'alillah. Tauhid al-uluhiyah disebut tauhid af'alil ibad. Paham? Ini istilah-istilah ya, istilah-istilah. Baik. Yang fokus menjadi dakwah para nabi adalah ini, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah ya. Bahwasanya yang hanya disembah hanyalah Allah semata. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah semata dan jangan menyembah tagut, jauhilah tagut, yaitu seluruh sembahan selain Allah. Jadi mereka adalah mentauhidkan Allah. Ya. Demikian juga ya. Tidaklah kami utus Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Malakum min ilahin ghairuh." Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Nabi Saleh juga berkata, Nabi Hud berkata dengan perkataan yang sama. "Malakum min ilahin ghairuh." Nabi Saleh juga, malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Semua nabi menyeru kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bukti engkau seorang hamba dari Sang Pencipta, yaitu kau tidak menundukkan dirimu, tidak beribadah kecuali kepada Sang Pencipta. Kapan kau menyembah kepada selain Allah, maka kau telah terjerumus dalam kesyirikan. Baik. Jadi kita tahu tauhid rububiyah, tauhid sifat intinya mengkonsekuensikan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Oke, ya. Jam 10. Tauhid uluhiyah, dia adalah intisari dakwah para nabi. Intisari dakwah para nabi. Dia adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah dan tauhid sifat. Kemudian
dia adalah kewajiban pertama bagi orang yang masuk Islam. Awal wajib alal mukallaf. Pertama bagi orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Itu yang kewajiban pertama. Terus bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah, ya. Makanya terkadang kalau ada orang Nasara dimasukin masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Karena hanya berhak untuk disembah, Isa tidak berhak untuk disembah, ya. Kemudian juga tauhid uluhiyah adalah makna mutabik yang pas bagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Dan masalah la ilaha illallah ini penting. Apa makna la ilaha illallah? Ini penting karena ahlul kalam mereka tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Mereka tafsirkan kepada rububiyah. La ilaha ini ada tafsir metode ahli sunnah. Kemudian tafsir ahli kalam. Ahlul kalam. Tafsir ahlu sunnah, la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diserahkan ibadah kecuali Allah. Hal ini kenapa? Karena ilah. Hal ini karena al-ilah ya'lahu ilahatan, yang maknanya ibadah. Maknanya adalah ibadah. Dan al-ilah wazannya fi'al. Fi'al terkadang maknanya maf'ul. Contohnya kitab maksudnya maktub. Kitab maksudnya apa? Maktub. Firas maksudnya apa? Mafrush. Faham? Firas maksudnya apa? Mafrush. Jadi ilah maksudnya la ma'luha. Al-ilah maksudnya ma'luh. Al-ilah maknanya ma'luh. La ilaha berarti la ma'luha, ay la ma'buda bihaqqin ilallah. Dengan tafsir ini maka para ulama konsen dalam masalah tauhid al-uluhiyah, karena itulah tujuan kita diciptakan. Kita tujuan diciptakan apa? Untuk beribadah hanya kepada siapa? Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya saya tambah di sini, Allah adalah makna yang pas bagi Allah, dan uluhiyah adalah tujuan diciptakannya manusia. Tujuan diciptakan manusia dan jin. Untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan saya boleh tambah lagi bahwasanya hubungan yang paling kuat antara bukti sebagai makhluk adalah ibadah kepada Sang Pencipta. Paham? Bukti terkuat makhluk sebagai makhluk adalah ia beribadah kepada Sang Pencipta, hanya kepada Sang Pencipta. Contohnya, apa bukti kamu adalah anak buah majikan? Buktinya kamu nurut sama kata siapa? Majikan. Wah, kalau kamu nggak nurut, namanya kamu bukan anak buah. Apa buktinya kamu anak buah? Buktinya saya nurut sama majikan. Apa buktimu kamu makhluk? Buktinya saya beribadah kepada Pencipta saya. Itu bukti paling kuat bahwasanya kamu adalah seorang apa? Makhluk. Nah, kalau kamu ternyata beribadah kepada selain Allah, minta-minta kepada Nabi, ya, sujud kepada wali, ya ini kamu bukan makhluk berarti kamu melakukan kesyirikan. Paham? Taib. Kita kembali kepada tafsir la ilallah. Ya. Jadi tauhid uluhiyah ini tauhid inti. Tauhid inti. Antum sabar ikhwan ya. Kita masih ada 1 jam lagi, sabar ya. Saya datang cuma sebulan sekali ya. Antum sabarlah, saya juga sabar ketemu antum. Sabar, belajar pelan-pelan, itu pelan-pelan. Nanti ada bagian susah, ada bagian sulit, tapi belajarlah. Kita berusaha bertemu dengan Allah dengan tauhid yang benar. Hidup cuma sekali. Jangan spekulasi. Orang di luar sana banyak yang terjerumus dalam
Kesalahan kesyirikan, terjebak dalam falasifah, dalam ahlul kalam, dalam filsafat banyak sekali ya. Banyak sekali. Yang percaya jimat bermanfaat banyak atau tidak? Banyak. Yang percaya sama dukun masih banyak. Masih banyak. Makanya paguyuban dukun banyak. Paguyuban dukun ya. Kalau dukunnya hebat semua, harusnya kita Piala Dunia pasti menang. Tinggal tiup bolanya masuk. Tapi dukun pada nggak bisa. Banyak. Yang percaya awan bisa diremot, ada percaya enggak? Ada. Percaya itu malah diagung-agungkan, malah diundang, malah percaya. Buktinya kalau nggak ada yang percaya, kenapa diundang? Ada pegang remote apa? Remote kontrol hujan. Sekarang remote-nya kenapa nggak dinyalain sampai sekarang sudah berbulan-bulan tidak apa? Tidak hujan. Ya banyak. Nah, kita belajar dari dasar. Kok bisa salah seperti itu? Kenapa? Ini saya ajarin dari dasar. Penjelasan para ulama. Asal muasal mereka gara-gara salah tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah makna yang benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak boleh kamu beribadah, minta-minta, sujud, salat, bertawakal, bersandar hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kapan kamu beribadah kepada selain Allah, kamu syirik. Nah, ahlul kalam menafsirkan la ilaha illallah, ilaha maksudnya qadir al-ikhtira. Al-ilah kata mereka sama dengan qadirun al-ikhtira. Qadir itu mampu untuk mencipta. Itu maksudnya tidak ada, al-ilah maksudnya pencipta. Kata mereka la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kita bilang itu makna tidak pas dengan secara bahasa. Dan konsekuensinya ada, konsekuensinya siapa yang meyakini Allah hanya pencipta, yang mencipta hanya Allah, maka dia tidak syirik. Dan ini konsekuensi yang fatal. Sehingga kita dapati sebagian mereka, saya nukil dalam buku saya Syarah Rinci Rukun Iman, bagaimana ahlul kalam atau sebagian orang-orang yang terjerumus dalam ilmu kalam, mereka mengatakan menyembah apapun, menyembah mayat, menyembah roh, menyembah batu, selama tidak meyakini batu ini mencipta, maka tidak syirik. Kamu boleh bilang salah, kamu bilang ngawur, tapi jangan bilang apa? Syirik. Kenapa? Karena tauhidnya masih ada. Menurut mereka makna tauhid tidak ada pencipta selain apa? Allah. Faham? Kata mereka tidak ada pencipta selain Allah. Selama kau masih meyakini tidak ada pencipta selain Allah, maka engkau bertauhid. Mau nyembah siapapun, mau minta di kuburan, mau nangis-nangis kepada kuburan Nabi, tidak ada masalah. Mau pakai jimat, pakai jin, ke dukun, kau tetap bertauhid. Nah, ini bahaya seperti ini. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan itu syirik, itu kufur. Tapi mereka punya kaidah la ilaha illallah, maksudnya tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Siapa yang meyakini hal tersebut, dia bertauhid. Apapun yang dilakukan tidak akan batal tauhidnya. Sehingga muncullah tuduhan-tuduhan kalian salafiyun berlebih-lebihan. Masa orang minta dikatakan musyrik, masa ini dibilang musyrik, masa pakai jimat dibilang musyrik, maka percaya Kristus dibilang musyrik. Kita bilang ada aturannya. Itu tafsir kalian la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, itu tafsiran yang kurang tepat. Karena la ilaha illallah, al-ilah artinya ma'luh, ma'luh artinya ma'bud. Baik. Ketika innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nabi dulu berkata kepada kaum musyrikin Arab, sembahlah Allah saja, sembah Allah saja, la ilaha illallah. Mereka sombong. Wa yaquluna kata mereka aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak menjadi satu saja? Orang musyrikin paham la ilaha illallah maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali